Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah raksasa industri bisa tumbang tanpa perlawanan yang terlihat, tanpa teriakan boikot, tanpa kampanye nasionalisme yang membara, dan tanpa satupun spanduk di jalanan? Jepang, negara yang dulu dijuluki sebagai keajaiban ekonomi, perlahan tapi pasti tumbang di hadapan kebangkitan industri Cina. Ini adalah kisah tentang pergeseran kekuatan ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Sebuah kisah yang terjadi di depan mata kita semua, namun seringkali luput dari perhatian. Dulu, di era 80-an dan 90-an, label Made in Japan adalah jaminan kualitas. Dari Walkman Sony yang ikonik, mobil Toyota yang efisien, hingga konsol game Nintendo yang mendunia, produk Jepang adalah raja. Mereka menguasai pasar global dengan inovasi, presisi, dan keandalan yang tak tertandingi. Namun, roda zaman terus berputar. Kini, lihatlah di sekeliling Anda. Smartphone yang Anda genggam, laptop yang Anda gunakan, bahkan mungkin baju yang Anda kenakan, kemungkinan besar bertuliskan Made in China. Dominasi itu telah berpindah tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya kompleks dan berlapis, tapi mari kita bedah satu persatu. Pertama, strategi Cina yang luar biasa cerdas. Awalnya, Cina dikenal sebagai pabrik dunia, tempat perusahaan-perusahaan dari seluruh penjuru bumi, termasuk Jepang, memindahkan produksinya untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang murah. Ini adalah langkah awal yang krusial. Cina tidak hanya menjadi pekerja, mereka menjadi murid yang tekun. Mereka belajar, menyerap teknologi, memahami proses produksi, dan membangun rantai pasokan mereka sendiri dari nol. Sementara Jepang menikmati keuntungan dari produksi murah di Cina. Cina secara diam-diam membangun fondasi untuk kerajaannya sendiri. Mereka melakukan apa yang disebut sebagai reverse engineering atau rekayasa terbalik. Mereka membongkar produk-produk Jepang, mempelajarinya hingga ke komponen terkecil, lalu membuatnya kembali dengan versi mereka sendiri. Seringkali dengan harga yang jauh lebih murah. Tentu, pada awalnya kualitasnya mungkin belum sebanding, tapi mereka terus belajar dan berbenah dengan kecepatan yang mencengangkan. Lalu muncullah fase kedua, inovasi. Anggapan bahwa Cina hanya bisa meniru sudah lama usang. Perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba tidak hanya menjadi raksasa di Cina, tapi juga pemain global yang disegani. Mereka tidak lagi mengikuti tren. Mereka menciptakan tren dalam bidang telekomunikasi 5G, pembayaran digital, hingga kendaraan listrik. Cina kini berada di garis depan. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan, menciptakan ekosistem inovasi yang dinamis dan didukung penuh oleh pemerintah. Di sisi lain apa yang terjadi dengan Jepang? Jepang, sang raksasa tua, seolah terjebak dalam kejayaan masa lalunya. Budaya perusahaan yang kaku dan hierarkis membuat mereka sulit beradaptasi dengan perubahan zaman yang serba cepat. Proses pengambilan keputusan yang lambat dan keengganan untuk mengambil risiko membuat mereka tertinggal dalam perlombaan inovasi digital. Mereka terlalu lama berpegang pada model bisnis manufaktur perangkat keras, sementara dunia sudah beralih ke era perangkat lunak, internet, dan layanan digital. Contoh paling nyata adalah di industri smartphone. Dulu, Sony dan Sharp adalah nama besar. Sekarang, pasar didominasi oleh Apple, Samsung, dan serbuan merek-merek China seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Di industri elektronik rumah tangga, merek Jepang seperti Panasonic dan Sanyo yang dulu merajai, kini harus bersaing keras dengan merek Cina seperti Haier dan Midea yang menawarkan produk canggih dengan harga yang lebih terjangkau. Bahkan di industri otomotif, benteng terakhir Jepang, gempuran mobil listrik dari Cina seperti BYD dan NIO mulai terasa. Pemerintah Cina juga memainkan peran yang sangat vital dengan kebijakan industri yang terarah dan dukungan finansial yang masif. Mereka mendorong parusian-parusian lokal untuk tumbuh dan berekspansi ke pasar global. Proyek ambisius seperti Made in China 2025 adalah cetak biru mereka untuk menjadi pemimpin dunia di sektor-sektor teknologi tinggi. Ini bukan sekadar persaingan bisnis antar perusahaan, ini adalah strategi nasional yang dieksekusi dengan disiplin militer. Kisah ini bukanlah tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat. Ini adalah pelajaran berharga tentang adaptasi, inovasi, dan visi jangka panjang. Jepang mengajarkan dunia tentang pentingnya kualitas dan presisi. Namun, Cina menunjukkan kepada kita bahwa kecepatan, fleksibilitas, dan keberanian untuk merangkul perubahan adalah kunci untuk memenangkan masa depan. Kejatuhan dominasi industri Jepang terjadi bukan karena serangan dari luar, melainkan karena
kegagalan untuk berevolusi dari dalam. China memenangkan pertarungan ini bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan asimilasi dan akselerasi. Mereka menyerap ilmu dari sang guru, lalu berlari lebih kencang, hingga sang guru tertinggal jauh di belakang. Pergeseran ini akan terus membentuk lanskap ekonomi global di tahan-tahan mendatang. Kita semua adalah saksi, sekaligus bagian dari perubahan bersejarah ini. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, baik sebagai individu, perusahaan, maupun sebagai sebuah bangsa. Di dunia yang terus berubah, berpuas diri adalah awal dari kejatuhan. Mereka yang terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi adalah mereka yang akan bertahan dan berkembang. Tanpa satupun tembakan dilepaskan, pertempuran ekonomi terbesar abad ini telah dimenangkan. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat Anda tentang pergeseran kekuatan ekonomi ini? Apakah ada industri lain di mana Anda melihat fenomena serupa terjadi? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.